Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fevi Apriliananda dengan NPM 2317021097. Di sini, saya akan menyampaikan materi singkat yang disampaikan pada saat acara LKMM Pratd tanggal 16 September tahun 2023. Ada 4 materi yang disampaikan pada saat acara ini. Materi yang pertama disampaikan oleh Kanda Muhammad Iksan Habibi dengan judul Berpikir Kritis. Apa sih berpikir kritis itu? Jadi, berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan menarik kesimpulan yang rasional. Manfaat berpikir kritis ada 4. Yang pertama, mendorong rasa ingin tahu dalam setiap hal. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Dan yang keempat, memperkuat kemampuan problem solving. Berpikir kritis dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik, keadaan emosional, perkembangan intelektual dan wawasan, serta motivasi. Poin yang kedua yaitu persepsi. Persepsi atau sering disebut pendapat adalah tindakan menyusun, mengenali dan menafsirkan informasi guna memberikan gambaran dan pemahaman dalam suatu hal. Faktor yang bisa mempengaruhi perbedaan persepsi adalah latar belakang dan lingkungan, nilai yang dianut, situasi dan kondisi, serta wawasan dan pengetahuan. Materi yang kedua disampaikan oleh Kanda Evri Sanjaya dengan judul Kemampuan Berkomunikasi. Ada 3 poin penting di materi ini. Yang pertama, literasi digital, yang kedua, mendengar aktif, dan yang ketiga, berbicara aktif. Literasi digital adalah ketertarikan sikap dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi. Manfaatnya bisa memahami informasi, menambah wawasan, dan dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi. Mendengar aktif adalah mendengar dengan aktif dan bisa merespon. Manfaatnya bisa mengerti apa yang sudah disampaikan. Berbicara aktif adalah berbicara yang tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu poin pembicaraan, cepat, tepat, dan lugas sehingga dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Materi yang ketiga disampaikan oleh Kanda Robi Wicaksono dengan judul Achievement Traits atau sifat prestatif. Sifat prestatif disebut sebagai sifat karakteristik atau atribut yang berkaitan dengan prestasi atau kinerja dengan memprioritaskan tindakan sebagai fokus utama. Poin kedua yaitu aku, ambisi, kenyataan dan usaha. Konsep dasar aku yaitu pendekatan atau filosofi hidup yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Elemen dari konsep dasar aku yaitu ambisi, kenyataan, dan usaha. Ambisi adalah keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu. Kenyataan adalah pemahaman yang jujur dan objektif tentang keadaan. Dan usaha adalah upaya keras dan konsisten yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Cara untuk menentukan sasaran, resiko, dan konsekuensi yaitu 1. Menentukan sasaran dimulai dari identifikasi tujuan, menetapkan sasaran, dan tetapkan indikator kinerja. Yang kedua, identifikasi resiko dimulai dengan analisis lingkungan eksternal dan internal, identifikasi sumber resiko, analisis resiko, dan kategorisasi risiko. Ketiga, menetapkan konsekuensi dimulai dari menentukan dampak dari resiko, menentukan pemantauan dan mitigasi, menentukan toleransi resiko, dan menentukan aksi pengendalian. Materi yang keempat disampaikan oleh Yunda Nurul Isnaini tentang pengenalan dan pengembangan diri. Pengenalan berarti proses, cara, perbuatan mengenal atau mengenali. Manfaat pengenalan yaitu untuk mengetahui lebih dalam kemampuan yang kita miliki sehingga kita bisa mengerti tujuan kita selanjutnya. Ada 4 kepribadian. Yang pertama, koleris, kedua, sanguinis, ketiga, melankolis, dan keempat, flegmatis. Koleris adalah salah satu tipe kepribadian yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Sanguinis adalah kepribadian yang mudah bergaul dan ramah dengan orang lain, suka berbicara di depan publik, suka diperhatikan, kreatif dan cenderung mendominasi dalam kelompok. Melankolis adalah tipe kepribadian yang dikenal dengan sikap yang cukup emosional. Orang dengan karakter ini mungkin tampak serius, tertutup, berhati-hati atau bahkan penuh curiga. Flegmatis adalah kepribadian yang tidak mudah bersemangat untuk melakukan suatu tindakan. Seseorang dengan kepribadian flegmatis mempunyai perilaku yang tidak terlalu menonjol dan tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu. Biasanya, orang dengan kepribadian flegmatis
itu cenderung tidak enakan dan lebih memikirkan orang lain dibandingkan diri sendiri. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.